Harga minyak kembali ke level 70, apakah ini kesempatan atau kita skip dulu karena ada potensi juga kembali turun di bawah 70. Nah, sementara untuk harga emas, walaupun kemarin sudah turun ke level 2017, ternyata dia kembali rebound ke level 2030-an. Dan ini sebetulnya kalau misalkan lihat dari ulasan yang pernah atau yang sempat kita lakukan kemarin di live streaming, maka kemungkinan polanya mirip dengan apa yang kita sampaikan. Gambarannya ada potensi bahwa dia akan tertahan di level tertentu, rebound lagi ke level tertentu, tapi kemudian tertahan lagi. Karena kalau kita hitung dengan data fundamental, maka kemungkinan kita masih punya waktu Selasa, Rabu, Kamis sebelum akhirnya rilis data inflasi. Jadi kita akan lihat dulu bagaimana potensi selanjutnya dari pergerakan market kali ini. Oke, ini adalah grafik US dollar yang ternyata mengalami penurunan persis dengan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Kemarin kita sudah sampaikan ada potensi dari reversal candle di bagian sini untuk kemudian dia mengalami penurunan, dan persis itu yang terjadi. Kita dapatkan apa yang kita inginkan, dan harusnya secara teknis ini adalah kesempatan untuk dia turun. Kenapa dia turun tapi kita menginginkan emas itu akan relatif turun juga? Karena faktor yang kita tunggu-tunggu adalah terkait dengan data inflasi, dan sebetulnya market sejauh ini bergerak tanpa ada data ekonomi. Jadi saya agak ragu kemungkinan potensi pergerakan itu akan betul-betul valid. Tapi kita lihat saja. Intinya dari sini adalah kondisi US dollar harus bergerak turun di bawah level 101.95 supaya dia bisa memperkuat fondasi untuk emas lari lagi ke atas. Tapi selama dia tidak turun di bawah 101.95, maka kemungkinan potensinya emas masih akan tetap sideways, dan itu diperkirakan potensi yang akan terjadi sampai hari Rabu ataupun bahkan Kamis. Nah, so far US dollar berada 102.30-an ya. Jadi kita masih tetap harus menunggu sampai at least clear area dan sudah sangat jelas area tertentu ditembus. Jadi saya garis bawah saja di sini potensi trend lainnya, resistennya masih tetap bertahan di 103 dan kemungkinan 100 ya mungkin 102.80-an ya kalau lihat seperti ini, atau puncak yang kemarin shadow yang paling tinggi adalah 103. Jadi selama dia tidak terbit ataupun tidak naik di atas dua level resisten ini, harusnya kita masih tetap punya harapan terkait dengan potensi kenaikan yang relatif sideways, kemudian nanti akan berimbas kepada potensial pergerakan market sehingga kemungkinan sensitivitasnya akan relatif bertahan di area sideways. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, kemungkinan peluangnya juga kelihatan sama, teman-teman. Kita masih belum lihat pergerakan yang sangat jelas di sini. Tapi satu hal, kalau kita perhatikan di sini mungkin Anda beberapa yang berpikir bahwa ini adalah bagian left, ini bagian head, ini bagian right shoulder. Itu tidak salah. Karena kemungkinan juga saya pun punya pemikiran yang sama. Tapi juga perhatikan, ada kecurigaan lain, yaitu terkait kalau misalkan ternyata kita bertahan ini sebagai pola triangle. Ya, anggap saja garis hijau ini mungkin menjadi resisten dan ini dianggapnya false breakout. Jadi ada kecenderungan di sini dua kali dia false breakout dan tetap berada di dalam triangle. Artinya ini masih 50-50 antara dia break area resisten atau break area support. Jadi kita tandai saja masih ada peluang untuk naik ke level 120.95 persis dengan apa yang digambarkan tadi di grafik daily, atau malah dia kembali tertekan turun dan kembali ke level 101.52. Jadi pilihannya adalah cuman bisa naik atau bisa turun, itu pun tergantung dari sudut pandang kondisi teknikal. Kita belum dapatkan dari sisi fundamentalnya, tapi sejauh ini kalau misalkan kita bicara tentang potensi yang ada, oke, saya garis bawahi saja. Kemungkinan peluangnya kalau lihat dari sini kelihatan mirip dengan apa yang kita khawatirkan, yaitu kaitannya dengan potential inverse head and shoulder, dan itu berarti dia kecenderungannya untuk mulai kenaikan. Ini yang harus kita pantau lebih lanjut, sehingga sangat penting rasanya untuk tetap hati-hati. Kemungkinan yang harus dicermati level 102.00, 101.95 atau level 102.80, 102.95. Jadi hanya dua pilihan itu yang akan menentukan nasib ataupun pergerakan emas berikutnya dan juga kawan-kawan. Nah, di sisi lain kalau kita perhatikan dari US Treasury-nya, ternyata dia mengalami sideways juga, teman-teman. Kondisinya masih seperti ini dan persis dengan apa yang juga kita kemarin diulas di dalam live streaming. Bahwasannya saat dia mengalami penurunan, kemungkinan dia akan terjadi rejection kembali karena kita dapat di dalam jalur uptrend channel. Jadi yang diharapkan untuk saat ini tentunya akan terjadi kenaikan lanjutan di sini, kurang lebih mungkin sampai 4,15, dan so far dia masih 4,023 ya. Jadi kita masih punya harapan untuk potential correction
ataupun untuk potential uptrend terlebih dulu dari Treasury yield sampai at least tanda-tanda tersebut diredam oleh data inflasi di hari Kamis. Nah, tapi di sisi lain penurunan juga masih bisa terjadi. Dan bahkan kalau sampai tembus di bawah 3,95%, bukan mustahil kita akan dapatkan level 3,90%. Jadi hati-hati, kita masih tetap dalam jalur belum jelas. Artinya masih relatif ada ketidakpastian. Nah, semua ini kaitannya dengan pergerakan di grafik daily-nya. Juga candlestick-nya kelihatannya dia sudah ditutup bearish, teman-teman. Jadi ada harapan persis dengan apa yang kita umbar kemarin atau kita ulas, bahwa dia akan terjadi rejection di zona yang sama. Jadi so far tanda-tandanya sudah jelas ya. Jadi kemungkinan mungkin saja kalau kita harapkan dia turun dulu ataupun emasnya turun, maka kemungkinan di malam hari seperti biasa, seperti yang kemarin terjadi, di atas jam 9 malam kelihatannya ada potensi akhirnya yield ataupun dolar melemah dan akhirnya emas dan kawan-kawannya siap untuk rebound kembali. Kecuali untuk crude oil mungkin ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan dari pergerakan emas, ini tentunya Anda silakan cross-check kembali dengan rekaman video live streaming kemarin. Kita sudah uraikan dari sisi sini, kita compare dengan perbandingan di sisi sini. Jadi otomatis, kalau lihat dari pergerakannya, kelihatannya kita sekarang akan berada kisarannya mengikuti pola yang ini. Kalau misalkan ini diasumsikan sudah bottom, lalu kemudian dia akan rebound, maka rebound itu adalah ke sisi yang sini. Ya, jadi kita anggap ini akan potensial untuk terjadi kenaikan. So, Anda tidak salah kalau Anda memperhatikan baik untuk sementara waktu, tapi hati-hati begitu sudah bergulir atau mendekati teritori 2047 ataupun 2050. Jadi, ceritanya hari ini kita balikan. Posisinya kita akan kejar penurunan bagian ini, supaya kemungkinan potensinya mungkin mengantisipasi apa yang disebut dengan market anticipation ataupun pricing menjelang data inflasi hari Kamis. Jadi kita masih punya 2 atau 3 hari ke depan, teman-teman. Kondisinya, kalau dia ada spike, diharapkan itulah spike sementara, kemudian dia mulai penurunan. Hati-hati, penurunan kemungkinan akan terjadi perlawanan di area yang sama, yaitu 2015 atau 2017, atau bahkan turun sedikit lebih rendah, berarti akan ada perlawanan di sisi 208 ataupun 2010. Dan kalau misalkan tekanannya lebih besar, katakanlah ketakutan atau kekhawatiran lebih besar, maka kita mungkin akan dapatkan area 1970-an. Dan disitulah letaknya nanti diperkirakan demand atau bahkan stronger demand akan kemungkinan mendorong tingkat permintaan dan akhirnya dia dorong naik kembali. Secara bertahap, itu pun kalau ditakdirkan inflasi Amerikanya mulai penurunan. Ya, satu hal yang cukup menggembirakan adalah data survei terkait dengan New York Fed, survei terkait ekspektasi inflasi 1 dan 3 tahun atau bahkan 5 tahun, kecenderungannya turun, teman-teman. Jadi ada harapan, saya rasa mungkin kita akan dapatkan fight back-nya di sini. Artinya di sini ada kemungkinan kecenderungan untuk terjadi double bottom. Jadi kita bisa abaikan penurunan ini tidak akan terjadi kalau misalkan tidak cukup waktu dan akhirnya tertahan di level yang sama, 2017. Tapi kalau misalkan kita asumsikan, oke, mungkin inflasi masih bisa untuk naik tipis, ya kita bisa berharap 2008 sebagai area support berikutnya, baru di sini akan terjadi perlawanan. Jadi ada 3 area, satu di 2017, atau yang kedua 2008, atau yang terakhir yang paling parah penurunan di level 1970-an. Demand kemungkinan akan muncul di salah satu area, tapi untuk saat ini kami berpandangan kemungkinan kita akan dapatkan perlawanan yang sangat serius di sisi resisten 2048-2050-an. Ya, jadi kita pertahankan untuk posisi sell terlebih dulu sampai nantinya didapatkan fight back ataupun rebound. Dan itu ditunjukkan dengan grafik daily. Kelihatannya the candle daily-nya belum menunjukkan indikasi reversal bullish. Tapi kabar bagusnya adalah dia kemarin turun, ini ternyata tertahan di level 38.2% persis dengan kita butuhkan. Artinya lagi, kalau kita asumsikan inilah kenaikan-kenaikan, jadi high, lalu kemudian lower high atau bahkan higher low, ini masih tetap menunjukkan ada potensi untuk peluang kenaikan. Nah, tapi harap bersabar sampai data inflasi hari Kamis. Nah, di sisi lain, pound selling, teman-teman, kondisinya juga memberikan harapan terkait dengan bottom yang lebih tinggi atau higher low, maka kita harapkan kenaikan tersebut hampir sama dengan kemarin karena kita gunakan Fibonacci retracement-nya tepat di area ini. Maka kemarin itu dia tidak berhasil tembus 61.8% dan langsung rebound. Jadi untuk saat ini harapannya adalah dia tertahan di level 23.6%, persis dengan apa yang kita inginkan untuk hari ini ya.
masih berada di 1.2730-an atau 2720-an. Kemudian nantinya bertahap untuk rebound kembali dan tembus 0%-nya 1.2770. Tapi ingat teman-teman, kabar bagusnya mungkin dia kalau tembus masih punya peluang untuk harapannya 1.2830-an atau 1.2820-an. Tapi kabar buruknya, perhatikan di sisi sini. Maka kemungkinan peluangnya persis dengan apa yang kita gambarkan di live streaming kemarin. Saya khawatir ini yang akan menjadi pedoman ataupun pola pergerakan berikutnya. Dan sehingga akhirnya membentuk pola, yes, ini bagian left, ini bagian head, ini bagian right shoulder. Kalau sampai dia gagal tembus 1.2770. Jadi, untuk saat ini saya pasti tetap buy terlebih dulu dengan asumsi bahwa ini higher low, sehingga akhirnya mendobrak ataupun tembus 1.2770 sampai ke 1.2830-an. Tapi kalau ternyata didapati tidak tembus 1.2770-an, Anda boleh exit segera dari posisi buy Anda, kemudian incar sell akan jauh lebih bagus, tapi tunggu sampai dia tembus 1.26900 atau 1.2670. Itu yang paling aman untuk lakukan sell. Atau kalau mau, mungkin Anda harus berantisipasi area paling tinggi 1.2830-an, pasang stop loss di atas 1.2830-an. Nah, di sisi lain, untuk crude oil, kembali posisinya adalah penurunan, tapi kita lihat. Apa kabar dengan Elliott Wave-nya, ABC, dan yang kita tunggu ternyata dia tertahan kembali. Oke, ini perhitungan berikutnya teman-teman. Kalau kita fokusnya adalah yang paling besar, 1.2345, maka kemudian kita tunggu adalah 1 atau ABC gitu ya. Maka kemungkinan juga teman-teman harus aware dengan kemungkinan yang terjadi berikutnya, yaitu pertama, kalau misalkan kita anggap ini adalah triangle, symmetrical triangle, maka perhitungannya jatuh ke bagian ini adalah A. Saya bikin A kecil, kemudian ini adalah B, kemudian ini adalah C, lalu kemudian ini adalah D yang kemarin, rejection, dan kemungkinan penurunan terakhir mendekati 69 ataupun 70.00, maka itu adalah E, dan akhirnya harusnya dia mulai bertahap untuk kembali rebound. Dan itu sebabnya kenapa hari ini kita merekomendasikan kembali lakukan buy, karena secara tidak sengaja kita menemukan dua level support yang sama, level 70 dan juga level 69. So, pertahankan buy, dan kalau misalkan dia berhasil tembus level 72, tetap bertahan. Tapi kalau ternyata dia gagal untuk tembus level 72, sebaiknya segera exit dan kita tunggu sampai perkembangan selanjutnya. Nah, oleh karena itu di grafik keempatnya juga sama. Kondisinya dia kita anggap sudah mengalami atau menemukan bottom, sehingga ini adalah peluang untuk terjadinya reversal bullish kembali. Nah, dengan demikian kita harus coba tunggu sampai 2 hari ke depan, karena semua market fokusnya adalah data inflasi. Emas naik tapi kemungkinan masih terbatas, tetapi penurunan pun kemungkinan masih tunggu sampai pemicu yang paling jelas.